apa ya? Kayaknya lebih oke ngeband ke arah Jawhead atau Popol Kupa sih kalau Choji. Kalau enggak Fovius. Kalau Thalia, menurut Thalia ini harusnya ya Kings udah nggak ngeband ke arah Assassin lagi sih, karena tadi kita melihat adanya Lancelot juga kan yang di-ban oleh Kings Esport, tapi Foveus langsung di-ban oleh Bigetron Beta. Akankah first pick-nya masih sama sejauh ini, draft pick-nya Jawhead lagi yang menjadi priority pick? Berarti masih ada kemungkinan untuk Rafaela lagi bersama dengan adanya Ruby mungkin yang langsung diamankan oleh Bigetron Beta ya Pak Pulung. Yap. Lalu itu dari Bigetron Beta sendiri lagi dan lagi mereka kayaknya oke, ada Beatrix. Nah loh, Beatrixnya aman, Ruby-nya pun diambil. Mereka punya backline yang bisa memberikan tembakan, bisa memberikan damage yang besar, tapi mereka punya tim yang ngebadanin di depan juga. Ada Ruby kali ini. Udah mulai nih, ngambilnya lengkap, depan satu, belakang satu. Nah, oke, tinggal Kings lagi mau ngebalas pakai apa nih? Kagura rupanya. Kagura bisa banget jadi source damage yang besar, tapi gimana ntar dulu kalau untuk ngambil Beatrix mungkin lapu-lapu enak sih dari Kings buat XP lane, atau mungkin kalau nggak lapu-lapu ngambilnya kalau mau diresikoin Benedetta walaupun dari Ruby untuk ngambil ke arah Beatrix aja ya, atau Farsha. Farsha udah nggak bakal karena ada Kagura. Mungkin Benedetta atau lapu-lapu. Oke. Membalikkan keadaan ya. Iya nih, Kagura kali ini Kings Esport mereka ngambil lapu-lapunya yang tadi kita lihat bagaimana Ryu Kenzi menjadi MVP di game yang pertama dari Bigetron Beta. Akankah menjawab dengan kehadiran Lancelot yang tadi langsung di-ban di second phase oleh Kings Esport, atau justru mereka masih pede untuk ngamanin seorang Rafaela dulu nih dari segi romernya? Tapi Esmeralda untuk membalas atau menjawab keberadaan dari adanya lapu-lapu, Choji. Yes, dan ini berbahaya banget ya karena setiap pasifnya lapu-lapu akan mengeluarkan shield, dan kalau misalkan tidak berhati-hati dalam penggunaan pasifnya, otomatis shieldnya bakal menjadi makanan kriuk-kriuk untuk Esmeralda. Sementara Bigetron Beta langsung aja nge-ban Lunox biar supaya Esmeralda masih bisa tetap hidup dan juga Beatrix yang nggak terlalu lembek. Sementara dari Kings mungkin nggak bakal nge-ban ke arah junglernya lagi kah? Ada Roger yang bisa di-ban ataupun Lancelot. Tapi kalau dilihat dari Bigetron Beta sendiri, mungkin ngelihat King seperti ini sama-sama butuh jungler juga sepertinya. Jadi pertarungan jungler di ban mungkin ada keluar, tapi ternyata Rafaela dulu yang langsung di ban biar supaya healnya nggak banyak-banyak. Lo kebayang nggak sih kalau Angela diambil sama Bigetron Beta nih? Waduh, ditambah Esmeralda gitu ya? Iya, kalau sampai ada Angela yang diamankan oleh Bigetron Beta, mereka masih tetap memainkan dengan healing untuk meta healingnya. Ini bahaya juga Pak. Serius bahaya juga. Mereka udah punya range juga dari Beatrixnya. Mereka punya juga range yang dikeluarkan dari Angela itu sendiri gitu. Dan juga Angela ada advantage yang didapatkan dengan penambahan movement speed dan juga darah yang pastinya defensif yang didapatkan dari hardcore yang dia akan lakukan untuk masuk ke dalam tubuh teman-temannya. Mereka juga punya sosok-sosok yang emang ngebadanin di depan, contoh kayak Esmeralda dan juga Ruby. Buset, ini memang ngacak-ngacak ujung-ujungnya apa kalau emang udah dimasukin sama sama Angela itu sendiri. Tapi kita lihat aja apa yang akan dihilangkan. Ada Roger juga, masih seperti game yang pertama, dihilangkan core yang akan digunakan oleh Max. Kita lihat apakah ini akankah ada Angela, atau mungkin justru sebenarnya Popol masih lepas ya, Choji? Popol masih lepas, dan tapi Popol ternyata okay. Bener banget, langsung prediksi dari saya Popol, karena memang kalau kita melihat adanya Kagura ya, dia kalau misalnya dia nanti melakukan flick ke arah depan atau dengan adanya Semi Umbrella dan juga Yinang Overton, ini enak banget untuk langsung digigit oleh Bidem Kupa, Pak Pulung. Ya ini emang dari Beta mereka belum memiliki romer sampai sekarang gitu. Banyak pilihan juga dari romer yang masih tersisa. Entah mereka juga mau menggunakan yang main tank sekaligus, karena main tank juga nih udah masih banyak yang lolos kan, entah itu Kufra, entah itu Tigreal ataupun main tank lainnya. Dua hero terakhir dari Kings Esport, mereka belum penasaran sih Joji sama junglernya. Yuzong apakah Marksman? Bentar dulu, Yuzong Yuzongnya bakal Barat sih lebih oke sebenarnya kalau Barat mutusin shieldnya Esmeralda ataupun bisa ngambil sulit Beatrixnya.
Tapi bentar dulu. Oke, Yuzong dan juga Granger berarti dari Bigiton Beta. Lihat dari junglernya Kings ada. Ya oke, Assassin langsung aja ke arah Lancelot. Wow, Wah. kali ini Lancelot yang tadi kita melihat adanya respect band dari game pertama oleh Kings Esport langsung di-pick oleh Bigetron Beta. Akankah ini menjadi sesuatu kondisi di mana memantapkan Bigetron Beta untuk mengamankan 2 poin kosongnya? Atau justru bakal langsung dihadang karena lapu-lapunya yang menjadi MVP tadi kali ini diamankan oleh Kings ya Pak Pulung? Yap, itu dia. Akhirnya masing-masing hero pun udah diamankan oleh kedua tim nih. Ayo, lagi dan lagi nih. Pulung akan bertanya kepada kalian berdua, Choji. Aduh. Quick prediction, Yes. Bigetron Beta atau Kings dari pemilihan hero-nya. Dari draft picknya sih lebih enak ke Bigiton Beta, Cojing liatnya. Oke, Bigetron Beta. Talia. Aku melihat adanya Lancelot yang kali ini di-pick Bigetron Beta sih. Oke, waduh. Berarti Oke. Pulung akan mencoba untuk memberitahu kepada kalian semua kalau akan ada 3 suara untuk Bigetron Beta karena Pulung juga suka ngelihat bagaimana pemilihan hero dari Bigetron Beta nih ya. Ya wes lah kalau begitu ini dia game kedua di match yang kedua. Langsung aja akan dipandu oleh Talia, Choji dan juga Pak Pulung. Talia, let's go. Let's go. Yep, ini dia langsung aja kita terbang ke Land of Dawn-nya di game yang kedua. Langsung aja rame di kolom komentar dengan hashtag Almighty Kings atau Bigetron Win dengan adanya kita melihat di area mid lane. Sudah ada sedikit invasi jungle. Bubu kali ini udah mulai dicicil dengan ada Gamora dan juga Dreams. Tapi langsung aja dikawal dengan ada Pride Hidot. Dengan Grangernya masih mendapatkan 1 buah purple buff dengan cukup nyaman. Mencoba untuk menginvasi lagi tapi kali ini dari Little Wanderer-nya gak dikasih oleh Bigetron Beta. Bahkan Lancelot-nya dari Max kali ini masih fokus banget di bawah menit kelima. Kedua jungler ini sama-sama harus fokus farming karena kita tahu sekarang di patch yang baru laning untuk sebuah jungler itu udah kurang banget dari segi goldnya ya Pak Pulung. Yap, itu dia tadi. Udah ada Kupa yang mulai menggigitin kabel dari tubuh Jauhead, tapi Jauhead ngelemparin lagi, kau ngigit-ngigit aku nih, konser aku robot baru aja di servis udah digigit kabel putus lagi nih. Tapi Gamora akan mengamankan 1 wave minion di area mid untuk bisa menambahkan pundi-pundi gol dan juga levelnya. Dilemparin payung tapi belum kena, masih melihat dari kejauhan aja. Ryu Kenzie di bawah bertarung dengan lapu-lapu. Siapakah akan menangkan pertempuran ini? Tapi kita lihat aja nih, di saat kau sendiri ternyata ada temanmu yang bersembunyi, mulai digigitin juga oleh Popolen Kupa. Mundur lagi mereka. Yap, mundur lagi, melakukan setup ulang, lebih berhati-hati lagi mengingat ini baru menit pertama, nggak mau melakukan snowballing atau sedikit minor mistake dari kedua belah tim. Sementara itu Max masih fokus ke arah junglernya, dia berotasi ke arah bottom lane dan kali ini nampaknya akan mengincar 1 objektif turtle. Karena dari kedua jungler udah langsung memantau di area turtle pit bersama dengan ada 1 buah roamer dan ini dia ada K-Dot. Sudah mulai nge-start karena turtle-nya, begitu pula dengan ada Ryukenzi, Biden Kupa mundur semuanya, begitu pula dengan ada Gamora yang terkena sangkut frame shot dan berhasil mendapatkan first blood. Lagi-lagi Batrix akan menjadi first blood, kali ini jatuh ke tangan Kings, tapi sementara itu Bubu mencoba untuk menyelamatkan dirinya karena hampir saja 1-1 di area turtle pit-nya. Begitu pula dengan ada K-Dot, Retribution-nya berhasil mendapatkan 1 buah turtle mask. Kali ini akan dipaksakan aja dengan adanya News di area depan, tapi ternyata masih bisa mau untuk kabur ke arah belakang dengan ada ini biru poison yang dibantu oleh Gamora. Kali ini mundur, nggak mau terlalu overcommit. Mereka udah cukup puas mendapatkan 1 objektif turtle, Pak Pulung. Yap, turtle berhasil mereka ambil, tapi ya itu balik lagi nih. Di tempat lain, Simba juga berhasil mendapatkan sedikit shelter yang dimiliki oleh pemain dari Kings. Bubu udah masuk dalam rumputan, siap untuk menghujam dengan ejektornya, siap untuk melemparkan langsung ke Esmeralda. Tapi berhasilkah dia? Kenapa? Karena Nid sekarang udah mulai hadir. Dilompati lagi, ada Dragon Tail yang dikeluarkan. Gamora ingin masuk, tapi malah dilempar dengan ejektor. Ditabrak lagi dengan Unstable Force yang mulai disedot darahnya. Tapi dia masih bisa bertahan. Kenapa di tempat lain yang berbeda? Ada Dreams yang mulai hadir, mulai ngegigitin. Ada Cold Pop yang udah diamankan juga, karena mereka nih harusnya dari Bubu agak sedikit ngeri juga nih kalau ini maju. Kenapa? Karena udah ada Popolen Kupa yang siap menjaga. 1 Death Sonata, 1 pelurunya dipadanin langsung oleh Dreams. Talia.
Yap, dibadanin, ditengin aja oleh seorang Dreams. Oleh karena itu Gamora masih bisa untuk kembali nyaman pulang lagi ke base untuk recall dan juga regen HP-nya. Sementara Newt masih berusaha untuk memberikan pressure, begitu pula dengan adanya Bubu mendapatkan satu buah Kramer di area top lane. Simba masih cukup pede untuk menahan dengan adanya Esmeralda. Kita tahu Force Mount Shield-nya dengan adanya Stardust Dance dia bisa cukup sustain untuk menahan gempuran dari 3 pemain Kings. Tapi tentu saja Esmeralda masih butuh backup. Itu kenapa dari Dreams kali ini langsung mencoba untuk membantu sebuah ejector terconnect. Tapi Simba masih bisa menari-nari dengan enaknya di area top lane. Ternyata Newt-nya justru yang harus terpanik sebentar lagi, tapi masih mendapatkan laser. Ternyata enggak. Popol berhasil mendapatkan 1 poin pick off kali ini. Kedo tidak terkena. Bahkan flame shot-nya juga sedikit miss. Tapi ternyata dan Sonata yang terakhir bisa terconnect. Begitu pula dengan Gamora langsung mundur. Max-nya tidak ada yang tahu lagi melakukan recall di area bush, Coji. Ya, ngelihat dari rotasi early-nya Bigetron Beta nih benar-benar solid banget sebenarnya. Cuman Kings juga bisa membalikan keadaannya dengan adanya beberapa turtle yang sudah diambil gitu loh. Cuman balik lagi di sini sebenarnya udah mulai kelihatan nih pertarungan antara mental. Karena kalau kita dari network juga nggak terlalu beda jauh, tinggal masalah rotasi dan juga itikat dan mentalnya untuk bisa team fight ke arah depan. Yang dimana Bigetron Beta di sini balik justru mengebalikin Kings di game pertama tadi. Justru sekarang Bigetron Beta yang udah mulai kayak nge-taunting Kings untuk ayo kita team fight, hajar aja nggak apa-apa, Yuzongnya langsung aja keluarin Black Dragon Form-nya, kita nggak takut. Dan mungkin ada beberapa yang works, ada beberapa yang enggak, jadi masih cari sweet spot juga balik di 12 wow, cepet banget itu barusan burst damage yang berhasil dihasilkan oleh pemain Bigetron Beta. Coba lihat tadi ada Tonros, ada lagi ultimate yang udah dikeluarkan juga oleh Beatrix. Namun di bagian bawah kita lihat udah ada Downroll Wolf King-nya, masih bertahan Ruby-nya. Udah ada 2 orang yang mungkin sekarang untuk bisa langsung memberikan tembakan ke arah Ruby, tapi Ruby masih berhasil kabur dan masih berhasil selamat sejauh ini. Dengan ada 1 puncher, dengan ada 1 lagi Tonros tadi langsung memberikan damage ke arah 2 pemain dari King Esports. Iya, bahkan kali ini objektif gaming lagi yang dipertontonkan oleh kita dari Bigetron. Newt mencoba untuk menahan, sudah terkena sedikit damage dan langsung pulang dengan ada 1 buah Black Dragon Form. Gak mau terlalu memasakkan begitu pula dengan ada Max yang kali ini langsung menjadi samsak 1 lawan 4. Gak bisa berbuat banyak, langsung dibalaskan aja dengan taruh terpenting di area mid lane. Dreams menjadi kunci kali ini, langsung dikunci dan langsung dipulangkan double kill. Bahkan Gamoranya akan langsung diincar. The next target lock bagi Kedo, tapi Kedo kali ini nampaknya lebih fokus untuk mengamankan dari segi junglernya. Aguranya dari seorang type berhasil dipulangkan 2 untuk 1. Sementara itu sudah kehilangan 1 buah mid laner di area tengah. Ini Bigetron harus lebih berhati-hati lagi. Jungle bisa aja diinvasi oleh Kings Esports kali ini, Pak Pulung. Yap, Ryukenzi juga udah berani untuk melakukan flanking, muter dulu ke bagian belakang dari lapu-lapunya. Max masih berhasil untuk melakukan farmingan yang cukup baik, 0-1-2 itulah KDA-nya. Hanya saja dia masih mencoba untuk mengejar ketertinggalan ya. Kidot udah 10 nih levelnya, tapi dari Max sendiri masih level 9. Mau nggak mau dia juga harus ngejar habis-habisan. Ada purple buff juga yang diambil, turtle mulai nongol. Ini dia godaan di dunia Land of Dawn sudah hadir kembali, Talia. Betul banget, godaannya sudah langsung di start. Begitu pula dengan ada 1 buah unstoppable force dari Bubu, tapi tidak berhasil untuk mengkonekkan dari ejectornya. Kali ini Falling Star pun datang dari area belakang, tapi ternyata turtle masih bisa diamankan oleh Granger. Johannya tumbang, kali ini Kedo langsung menjadi sasaran. Begitu pula dengan ada Patrick yang hilang, Gamora hilang, tapi 1 tukar 2. Selo kali ini langsung dikejar aja dengan keberadaan seorang Dreams, menunggu bola bantuan juga kali ini dari seorang Max, langsung berotasi ke area bawah. Begitu pula dengan adanya Ruby 3 lawan 1 sebentar lagi. Kali ini akan langsung di lock aja berapa fighter dari seorang Selo. Akan berhasil menyelamatkan dirinya? Enggak, karena ternyata Phantom Execution dan juga Tonros dari Max lebih sakit dari lifestyle seorang lapu-lapu kali ini, Choji. Iya, wah ini tapi kayaknya ada team fight lagi Talia. Ini aksi-aksi penculikan aja, mereka udah menang banget dari momentumnya nih, Choji. Mereka hanya tinggal mencoba untuk nge-pick up 1 persatu gitu loh. Wey, flame shotnya dibadanin lagi kan. Kalau kena tadi bukan main bang, bukan main, itu judulnya tadi mah. Sementara itu terus sekarang konsolnya langsung dikeluarkan begitu aja, dilemparkan dengan ejector, berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah Popol Kupa. Tapi Popol Kupanya masih punya sedikit darah, walaupun itu sedikit banget kayak keuangan kita di akhir bulan, tapi itu masih bisa bertahan. Masih bisa membuat dia balik ke base-nya untuk regen lagi ke arah
HP yang dimiliki gitu. Talia dan juga Choji ya. Betul, dan ini dia Bubu langsung menjektor ke arah belakang, nampaknya ingin memberikan sedikit jarak aja, jaga jarak dari seorang Ruby dan juga Bubu, nggak mau dipaksain, nggak mau terlalu overcommit karena kali ini dari Krat juga dia harus regen nampaknya untuk mengisi kembali dari segi mananya. Sementara Max masih ingin mengamankan dari purple buff-nya dulu dan memasuki menit ke-8 dengan hanya perbedaan network 1000 aja, Choji. Yes, ngelihat sebenarnya kalau dari jalan ninjanya Kings untuk bisa menang ya ini antara Cello atau Newt, dia harus bisa nge-frontline duluan dengan cara baik karena kalau kita lihat dari playstyle Bubu sendiri sebenarnya dia bukan jauh head yang benar-benar agresif banget tapi dia lebih ke jauh head cover. Jadi semuanya ini benar-benar bergantung banget sama Cello sama Newt bagaimana dia bisa open war biar supaya Krat-nya bisa memasang ini overturn dengan baik pada Bigetron Beta ataupun dari Kedotnya bisa memasukkan Rhapsody-nya dengan benar. Sementara dari BTR sendiri ya di sini kunci jalan nianya BTR untuk bisa memenangkan game kali ini ada jatuh ke tangan Gamora dan juga Simba. Simba kalau misal baru buat diomongin. Simba kalau misalkan bisa menjadi frontliner yang sangat baik, bisa mengumpulkan shieldnya gitu loh dan bisa nge-set kill atau penyut, itu bakal work banget. Silakan Pak Pulu. Itu dia pertempurannya kembali tadi berhasil untuk melemparkan satu ejector. Rubinya kalau menjadi korban udah pentas dikeluarkan, Pancar juga, Tauros juga, tapi dikejar habis-habisan. Black Dragon Bomb-nya langsung belok ke arah ke kiri, namun Gamoranya memberikan tembakan perlindungan, mulai digigit dengan Popular Kupa. Ada beberapa kali dari Jauhead yang udah mulai putus, mereka mundur 3 lawan 5, tapi dari Bigetron Beta mereka masih cukup pede. Mereka tahu ada Esmeralda yang sekarang udah respawn kembali. Sementara itu untuk Rangernya maju ke bagian depan, ada WW yang langsung diaktifkan begitu aja untuk Matrix-nya. Gak bisa lagi bertahan Talia. 2 sudah hilang auto 1 bahkan dari seorang Gamora, tapi kali ini sudah langsung respon lagi Ryukenshi ke arah depan karena menyusul teman-temannya yang nampaknya masih ingin mencoba untuk memanfaatkan bola. Dan ternyata Lordnya dicuri oleh langsung, tapi dia harus terpanis langsung dibalas nyawanya 1 untuk 1. Sementara itu masih mau lebih dari Simba memberikan pressure bersama dengan adanya Dream dan juga Ryukenshi. Sudah hilang lagi K-Dot. Kali ini Newt bersisa sendirian dan sudah ada Lord yang kali ini akan langsung datang untuk menyerang ke inhibitor turret di area top lane. Langsung tumbang, tapi ditukarkan dengan 4 pemain Kings dan ditambah 1 Lord kali ini, Choji. Iya, dilihat sebenarnya dari kenapa tadi si Choji bilang Simbanya jadi kunci ya, balik lagi seperti yang tadi kita lihat ya, frontline-nya harus bagus karena Gamora juga butuh cover yang sangat baik untuk bisa memaksimalkan damage kepada tim Kings. Dan kalau lihat sekarang ya, Kings sudah banyak yang tumbang dan turret sudah mulai berjatuhan. Mungkin inilah saatnya Kings untuk mengandalkan Cello ataupun Newt dengan lebih baik lagi, entah itu dalam penggunaan The Way of the Dragon-nya The Black Dragon Form-nya dari Newt ataupun Breakfast Fighter-nya dari Cello. Karena tanpa ada ini semuanya sih sebenarnya dari kedua draft hero ini benar-benar frontline harus bagus karena damager mereka di belakang ini durabilitasnya rendah-rendah banget gitu loh. Jadi balik lagi ini karena dari junglernya ya, junglernya aja ini yang early sampai mid doang, late game mungkin scalingnya kurang bagus gitu loh. Makanya balik lagi ke side lane ataupun offlaner dari masing-masing tim kali ya. Ya, tapi ternyata di sini ada sedikit team fight karena Lordnya berhasil di clear max-nya. Untuk yang kedua kalinya berhasil ditumbangkan sebelum ada team fight besar-besaran, dan kali ini Newt mengincar ke arah Gamoranya dengan ada 1 buah Black Dragon Form. Begitu pula dengan ada Cello di ganking aja oleh 2 orang. Gamora di sandwich, gak bisa kemana-mana dan langsung aja ditumbangkan 2. Kali ini pemain dari Bigetron Beta harus hilang max. Sudah mendapatkan 1 buah Blade of Despair, tapi akankah ini cukup untuk membuat dirinya lebih sustain lagi di area team fight depan, Pak Pulung? Miskalkulasi tadi ya, mereka punya Lord tapi mereka yang harus dikalahkan, tapi ternyata ejektornya berhasil untuk langsung melemparkan Esmeralda ke arah yang berbeda. Jauhnya pun menjadi korban untuk kali ini, melemparkan lagi tapi shutdown. Yinnya overturnnya connect, Dreamnya tertinggal di bagian belakang, untungnya dia masih punya flicker, tapi Ruby masih melakukan pertempuran, dilemparin, dipukulin, langsung dilompatin begitu aja dengan ada beberapa fighter yang dimiliki oleh Lapu-Lapu. Popoleng Kupa dibegal jalan pulangnya Talia. Yap, gak dikasih pulang, langsung dibegal dan hilang sudah kali ini dari seorang Dreams. Ditambah lagi Krait nampaknya akan mencoba untuk komit aja dibadanin oleh seorang Cello dan 1 altar turret. Darah bottom lane berhasil diamani oleh Kings. Gamora mendapatkan Demon Hunter Sword. Ini damage-nya ke arah seorang Bubu dan Cello udah mulai bisa dipertimbangkan karena bakal perih banget yang namanya kita tahu item Demon Hunter Sword itu adalah tank
killer, bakal bisa melelehkan apalagi dengan ada Nibiru yang attack speednya cukup kencang dari arah Gamora. Ini dari Kings lebih berhati-hati lagi harusnya untuk membuka fast check atau menginisiasi team fight atau terjadinya war nantinya Pak Pulung. Yap nih, Gamora juga masih santai lagi di bawah. Mereka masih slow aja. Ada 4 hero atau 4 player yang dimiliki oleh Kings. Mereka melakukan pergerakan bagian atas, tapi 4 hero yang udah dimiliki oleh Begeton Pera, mereka set up terlebih dahulu ke area lordnya. Yap. Dari yang Bagaimana Choji menurut lihat Choji? ya, Celo di sini udah nggak main Hunter Strike, kayaknya dia bakalan komit untuk frontline deh. Tapi udah ada team fight, silakan Talia. Iya, Ryu-nya kali ini udah mulai dicicil aja. Masih bisa kembali ke arah belakang, tapi lihat Newt-nya. Newt-nya 1 lawan 3, bahkan begitu pula dengan adanya Nibiru Potion langsung melelehkan keberadaan dari Johet ini yang aku bilang. Demon Hunter Sword-nya bakal perih banget ke arah tank-tank yang dimiliki oleh Kings. Tapi begitu pula dengan adanya lapu-lapu yang berhasil membalaskan dendam Gamora. 2 tukar 1 ini bukanlah pertukaran yang cukup adil bagi Bigetron. Mereka harus melakukan team fight yang lebih sustain lagi, lebih tricky lagi, karena kali ini dari Kings langsung memaksakan objektif di area mid lane ya. Satu lagi objektif Tarot sudah berhasil dikantongi. Bergerak kali ini dari Kings, mengingat mereka unggul dari segi jumlah. Mereka pede banget untuk melakukan inisiasi lore karena ini cukup sulit nantinya akan dikontes dari Bigetron Beta. Tapi sementara itu Simba bersama dengan Dream sudah mulai bergerak ke arah Lord Pit-nya. Falling Star sudah dilontarkan, tapi ternyata Krat masih mempunyai fly. Umbrella masih bisa kabur dari sisi. Begitu pula dengan ada Dreams yang langsung menjadi samsak. Dikejar aja oleh Newt dengan ada 1 buah Black Dragon Fall. Apakah bisa ditumbangkan? Tapi ternyata Newt-nya nggak mau terlalu overcommit karena kali ini menjadi target adalah Celo. Dibalikin keadaannya. Begitu pula dengan ada Omong Point dan terkorek karena seorang bubu langsung menjadi bulan-bulanan di area depan. Bubunya hilang. Simbanya flanking dari area belakang mencoba untuk mengcutting pergerakan dari seorang Kaguranya. 1 demi 1 pemain dari Kings berhasil ditumbangkan. Bahkan Kidot mencoba untuk lebih berhasil sustain lagi untuk survive dengan ada 1 buah Arab Saudi. Diinvasi Lordnya, diambil alih bahkan sekarang Choji. Oke, ya balik lagi seperti tadi Choji bilang ya, kalau misalkan Celo udah nggak main Hunter Strike berarti ada 2 item yang bisa Choji prediksi. Itu pasti ada Bloodlust X dan juga War X, yang dimana kalau misalkan 3 item ini udah ada berarti 30% damage reduction. Dan kalau misalkan 30% cooldown reduction, otomatis pasti banget dari Celo ini lebih diutamain untuk damage. Dan tentunya tadi di team fight yang sebelumnya sepertinya Celo salah ngambil langkah ya, karena dia benar-benar maju duluan, bukan dari Newt yang maju duluan. Karena balik lagi Black Dragon Form ini sangat-sangat baik banget untuk menjadi frontlinernya, tapi justru tadi Celo yang maju duluan membuat source damage kedua dari Kings itu nggak ada. Mengingat dari kedua belah tim juga menyadari kalau jungler mereka ini di late game kurang bagus scalingnya, makanya dari masing-masing tim harus ada damage output kedua, yang dimana Gamora ada di BTR dan Kings ada Celo. Cuman balik lagi karena salah positioning itu yang membuat Kings kekurangan damage, akhirnya tidak bisa membalikkan team fight yang sebelum Lord tadi, Talia. Iya, dan lihat bagaimana kali ini akan mencoba dipaksakan aja inhibitor Tarot di area mid lane yang udah jebol Pak Pulung. Oh my god. Yoi, Lordnya ada di bawah. Lordnya udah mulai bergerak. Ini dia pengen cerita di Torrosa dari keluarga Black Dragon di bagian belakang udah mulai masuk juga, tapi Rubinya udah gak kuat lagi. Rubinya harus meregang nyawa. 2-0 kali ini menjadi milik dari Bigetron Beta tanpa balas. Bigetron